Channel YouTube Kipoin Cerita mempersembahkan kisah kancil dan sekapan warga desa. Pada suatu pagi yang cerah, di pinggir hutan yang hijau, hiduplah seekor kancil kecil bernama Kiko. Kiko terkenal cerdik dan lincah. Ia suka melompat ke sana kemari, mencari buah-buahan segar dan daun muda untuk sarapan. Namun, akhir-akhir ini Kiko sering masuk ke ladang warga desa. Ia memakan timun, kacang panjang, dan singkong yang baru ditanam. Awalnya warga hanya mengeluh, tetapi lama-kelamaan mereka menjadi kesal. Kalau dibiarkan, ladang kita bisa habis, kata Pak Tani. Akhirnya, warga desa sepakat membuat sekapan, yaitu jebakan dari bambu dan tali, untuk menangkap si kancil. Keesokan harinya, Kiko berjalan santai ke ladang seperti biasa. Ia melihat timun yang besar dan segar. Wah, sarapan enak hari ini, kata Kiko gembira. Tanpa sadar, saat ia melangkah lebih jauh, tali jebakan tertarik, dan perangkap bambu jatuh padanya. Kiko terkejut dan meloncat ke belakang. Waduh, aku terjebak, serunya panik. Tak lama kemudian, terdengar suara warga desa mendekat. Itu dia, kancilnya sudah tertangkap, teriak seseorang. Kiko mulai gemetar, tetapi ia menarik napas panjang. Aku tidak boleh panik, aku harus berpikir, bisiknya pada diri sendiri. Kiko melihat sekeliling. Sekapan itu kuat, tapi ada celah kecil di bagian bawah. Sayangnya, celah itu terlalu sempit untuk tubuhnya. Tiba-tiba Kiko mendapat ide. Saat warga semakin dekat, Kiko berpura-pura lemas, dan menutup mata seakan-akan dia sakit. Aneh, kok diam saja, kata seorang warga. Mungkin kancilnya sakit, ujar yang lain. Beberapa warga mendekat dan membuka sedikit sekapan, untuk melihat keadaan Kiko. Saat itulah Kiko membuka satu mata, dan berkata dengan suara lemah. Tolong, aku bukan kancil biasa. Aku adalah penjaga hutan. Warga terkejut. Kamu penjaga hutan? Tanya Pak Tani ragu. Iya, lanjut Kiko. Kalau aku ditangkap, hutan akan marah. Sungai bisa kering, dan tanaman tidak akan tumbuh. Warga mulai saling berpandangan. Mereka menjadi bingung dan sedikit takut. Namun, seorang anak kecil bernama Sari, maju ke depan mendekat. Pak, sepertinya kancil itu sedang menipu, kata Sari pelan. Kiko kaget, tetapi tetap tenang. Aku tidak menipu, kata Kiko. Aku hanya lapar. Aku berjanji tidak akan merusak ladang lagi. Warga kembali berdiskusi. Ada yang ingin melepaskan, ada juga yang tetap ingin menangkapnya. Saat mereka sibuk berdebat, Kiko diam-diam menggerogoti tali sekapan, dengan giginya yang tajam. Pelan-pelan, talinya mulai rapuh. Tiba-tiba, satu sisi sekapan runtuh terlepas. Lari, teriak seseorang. Kiko melompat secepat kilat, berlari zigzag melewati kaki warga, lalu menjauh masuk ke arah bukit hutan. Wah, licik sekali kancil itu, kata Pak Tani, tetapi ia tersenyum kecil. Sari tertawa. Kancil memang pintar, Pak. Di atas bukit, Kiko berhenti sejenak untuk mengatur napas. Aku selamat, katanya lega. Tapi aku juga salah, karena merusak ladang warga. Sejak hari itu, Kiko tidak lagi masuk ke ladang desa. Ia hanya mencari makanan di hutan, dan sesekali membantu menyebarkan biji tanaman, agar lereng hutan tetap subur. Sementara itu, warga desa juga belajar untuk menjaga ladang mereka, tanpa menyakiti hewan di sekitar.